Nah, kemudian pada tahun 1918, Ernest Rutherford itu menemukan adanya proton, di mana dia mengamati kilauan detektor yang mendeteksi inti hidrogen ketika seberkas signal partikel alfa ditembakkan ke udara. Jadi ada kilauan inti hidrogen ketika partikel alfa ditembakkan ke udara. Nah, setelah menyelidiki lebih lanjut, Rutherford menemukan bahwa inti hidrogen ini dihasilkan dari atom nitrogen yang ada di atmosfer. Jadi di atmosfer ini kan banyak kandungan nitrogen. Nah, kemudian untuk memastikan pengamatannya dia melanjutkan dengan menembakkan sinar partikel alfa ke dalam gas nitrogen yang dihasil gas nitrogen murni, dan mengamati bahwa lebih banyak inti hidrogen yang dihasilkan. Jadi dia menembakkan partikel alfa ke dalam gas nitrogen murni, dan diamati di detektor makin banyak inti hidrogen yang dihasilkan. Nah, dia menyimpulkan bahwa inti hidrogen berasal dari atom nitrogen dan membuktikan bahwa inti hidrogen adalah bagian dari semua atom yang ada. Eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford ini menjadi eksperimen pertama yang melaporkan reaksi nuklir, di mana 14 nitrogen ditembak dengan alfa dengan muatan 42, itu akan menghasilkan 17 oksigen ditambah proton. Yang kita tahu partikel alfa memiliki 2 proton dan 2 neutron, sedangkan P adalah proton itu satu, masanya 1, matanya juga 1. Nah, inti hidrogen ini kemudian dinamai sebagai proton dan diakui sebagai salah satu blok bangunan dari inti atom. Dan penemuan dari inti atom, yang dimana atom itu terdiri dari proton dan neutron, dan penemuan inti ini dari percobaan Rutherford tersebut menunjukkan bahwa inti atom itu memiliki hampir semua massa dari dalam atom. Jadi hampir semua massa atom itu milik dari inti atom. Kemudian memiliki semua muatan positif. Jadi di intinya ini terkumpul semua muatan positif dan terletak dalam volume yang sangat kecil di pusat atom. Jadi kalau kita bayangkan kita punya atom yang sebesar kuning ini, inti itu hanya sebagian biru ini, dan di sana terkumpul muatan positif dan massa terkonsentrasi di sana. Dan inti atom ini sangat kecil dan sangat padat tempat beradanya proton dan neutron. Nah, penemuan neutron itu ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932, di mana dipostulasikan pertama kali oleh Rutherford dan rekannya. Jadi seolah-olah si Rutherford mempostulatkan bahwa inti atom yang tadi terdiri dari muatan positif dan muatan yang netral. Nah, itu masih dalam bentuk postulat, dan ini dilakukan secara eksperimental ditemukan neutron secara eksperimental oleh James Chadwick. Dari penemuannya ini dia juga mendapatkan Nobel pada tahun 1935 dalam bidang fisika juga. Nah, perkiraan jumlah muatan positif pada inti berdasarkan data percobaan massa inti, berdasarkan jumlah proton ini selalu jauh di bawah massa sebenarnya, jadi setengah dari massa. Jadi seolah ketika kita punya atom, ternyata ada massa dari sebuah atom itu. Jadi kalau misalnya kita bayangkan muatan positif yang terdapat di dalam inti itu nilainya masih setengah dari massa inti yang kita punya. Jadi berarti ada satu partikel lagi yang memiliki massa dan tidak bermuatan di situ. Nah, oleh karena itu pasti ada jenis partikel lain kan ya, yang memiliki massa yang hampir sama dengan proton tapi dia tidak bermuatan. Nah, di sini dicobakan oleh James Chadwick
dia menembakkan partikel apa kepada berelium, kemudian dia amati di detektor ada partikel neutron. Jadi juga terjadi reaksi inti di sini, dan dari hal inilah dia ditemukannya neutron. Dari percobaan-percobaan oleh Rutherford dan James Chandy tadi, kita bisa melihat struktur dari atom itu sendiri. Jadi atom itu terdiri dari atom yang menurut Dalton itu tidak dapat dibagi lagi, ternyata tersusun oleh bagian partikel subatomik namanya, di mana bagian subatomik itu merupakan di bagian kulitnya, ditemukan kulitnya itu adalah subatomik elektron yang bermuatan negatif. Sedangkan di bagian intinya atau pusat atom itu terdiri dari dua subatomik, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Kita diketahui juga bahwa elektron yang bermuatan negatif ini nilainya sekitar minus 1,602 kali 10 minus 19 coulomb atau sekitar 1 elektron volt, dan masanya itu sangat kecil sekali, jadi sekitar 9,1 1094 kali 10 minus 31 kg, atau misalnya kita masukkan dalam atom massa unit itu sekitar 0,005485, jadi seolah tidak masanya ada tapi sangat sedikit dibandingkan massa proton dan massa neutron. Kalau massa proton itu sekitar 1 amun, sedangkan massa neutron itu sekitar 1 amun juga, dan proton itu dia bermuatan positif dan neutron itu netral. Nah, dari hal itu kita bisa bayangkan bahwa sebuah unsur memiliki massa dan nomor atom, di mana pada atom netral nomor atomnya itu sama dengan jumlah proton, di mana jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektronnya, dan nomor massanya itu merupakan penjumlahan dari protonnya dengan neutronnya. Jadi kalau misalnya kita punya karbon dengan nomor massa 12 dan nomor atom 6, berarti dia tersusun dari 6 proton, 6 neutron, dan 6 elektron. Begitu juga ketika kita punya oksigen dengan nomor massa 16 dan nomor atom 8, berarti dia tersusun dari 8 proton, 8 neutron, dan 8 elektron. Nah, gimana kalau atom itu positif? Kalau atom itu positif, berarti nomor atomnya atau Z-nya itu sama dengan jumlah protonnya. Akan tetapi, jumlah elektronnya itu nilainya adalah jumlah Z dikurangi dengan muatannya. Karena ada yang elektron yang berkurang. Nah, begitu juga gimana kalau atomnya negatif? Nah, kalau atomnya negatif, nomor atomnya tetap sama dengan jumlah protonnya. Akan tetapi, jumlah elektronnya sama dengan jumlah dari protonnya tadi itu ditambah dengan muatan. Contoh kalau misalnya kita ambil kasus atom positif, kita punya mangan. Mangan itu jumlah massanya 24 dan nomor massanya itu 24 dan nomor atomnya itu 12. Jadi kalau dia netral nih, dia terdiri dari 12 proton, dia terdiri dari 12 neutron, dan dia terdiri dari 12 elektron. Nah, ketika dia menjadi kation Mg2+, berarti ada 2 elektron dia yang hilang. Ada 2 elektron dia yang nggak ada. Nah, sehingga elektronnya menjadi 10 elektron. Tetapi proton dan neutronnya tetap 12 dan 12. Kemudian kita mengenal istilah isotop. Isotop itu apa? Jadi ada atom-atom yang sama itu
dengan masanya berbeda. Jadi atomnya sama tapi masanya berbeda. Hal ini bisa disebabkan oleh protonnya sama, tetapi neutronnya sama, neutronnya berbeda. Jadi di alam itu unsur-unsur yang sama mempunyai atom dengan jumlah neutron berbeda. Atom-atom unsur sejenis yang jumlah protonnya sama, namun jumlah neutronnya berbeda itu disebut sebagai isotop. Contoh isotop itu yang sering kita tahu itu contohnya oksigen. Ada isotop oksigen isotop 16, isotop 17, dan oksigen isotop 18. Nah, kelimpahan isotop-isotop unsur di alam digunakan untuk menentukan massa atom relatif atau AR dari unsur tersebut. Perhitungannya itu adalah massa atom relatif itu merupakan rata-rata nomor massa dari kelimpahan seluruh isotop tersebut yang ada. Contohnya tadi kayak oksigen, isotop 16 itu memiliki massa 15,9949 dan kelimpahannya sekitar 99,76%. Sedangkan isotop 17 itu kelimpahannya 0,04%. Dan isotop 18 kelimpahannya 0,20%. Jadi masanya ini hampir 18, ini masanya 16, ini masanya 16. Ini masanya 17, ini masanya 16. Nah, massa atom relatif oksigen adalah rata-rata dari massa isotop yang ada di alam tadi. Jadi kelimpahannya, persentase kelimpahannya dikali massanya, ditambah nanti dibagi 100% dan didapatkanlah massa atom relatifnya adalah sekitar 16 AMU. Gitu. Nah, tadi kita tahu bahwa setelah atom Dalton muncul teori atom Thomson, kemudian teori atom Rutherford yang tadi elektron dikelilingi inti atom yang positif yang tadi dari proton dan neutron dikelilingi oleh muatan negatif yaitu elektron. Tetapi ternyata ada kelemahan dari atom Rutherford tersebut. Apa kelemahannya? Ternyata dia tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Kan kalau misalnya kita tahu inti atom ini bersifat positif, sedangkan elektron bersifat negatif. Otomatis ketika positif dan negatif akan ada gaya elektrostatis. Jadi elektrostatis tanpa inti dengan elektron yang di luar. Nah, Rutherford tidak dapat menjelaskan hal tersebut. Kenapa aman-aman saja elektron di sini, tidak tertarik ke dalam inti. Dan kita tahu juga berdasarkan azas fisika klasik, elektron sebagai partikel bermuatan bila mengelilingi inti yang berlawanan muatannya, lintasannya akan berbentuk spiral. Jadi sehingga suatu saat akhirnya dia akan jatuh elektron tersebut ke dalam inti. Kalau misalnya dia jatuh berarti hancur atomnya. Padahal kenyataannya atom stabil, jadi tidak hancur gitu.